Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kita jumpa lagi untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah di kelas 9. Tentunya selamat bagi yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Walaupun saat ini dalam masa pandemi COVID-19 yang dimana pembelajaran secara jarak jauh, istilahnya daring atau online yang dalam istilah kerennya, tetapi tidak menjadikan masalah bahwasanya pembelajaran di sekolah baik di rumah tetap bisa berlangsung. Oke anak-anak, tentunya ketemu lagi dengan saya, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Dion. Di sini saya mengampu PJUK kelas 789. Oke, untuk materi kali ini kita masuk ke kelas 9, di mana kemarin di masa pandemi tentunya kalian banyak sekali kegiatan yang dimana baik aktivitas di rumah ataupun dimanapun di lingkungan. Tetapi ingat, sekali lagi terapkan protokol kesehatan ya, tetap jaga jarak dan memakai masker. Oke, to the point aja. Ini contoh-contoh dari mungkin foto-foto Pak Dion yang kemarin-kemarin istilahnya aktivitas ya dengan teman-teman kalian ya, tetapi tetap intinya jaga jarak. Oke, baik, ada yang aktivitas di luar ataupun di lingkungan. Baik, to the point, langsung di materi kelas 9 PJUK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, di mana pada pertemuan ini sebagai warming up saja, pemanasan, bahwasanya selama pandemi ini kita masih ada istilahnya pembelajaran di rumah. Nah, ini beberapa materi yang kemarin disuguhkan oleh tim MGMP yang kemarin Pak Dion mengikuti MGMP PJOK, yang dimana materi yang disajikan seperti ini. Jadi kalian harus juga mengikuti materi yang nantinya diselenggarakan oleh Kota Madiun. Kaitannya dengan apa? Kalaupun nanti ada ujian ataupun yang lain, jadi materi yang diselenggarakan ini sama ataupun bersama-sama ya, seperti ini. Ada yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang kesehatan. Nah, di sini ada kesehatan, kemudian kebugaran, kemudian ada senam lantai, gerak irama, bola kecil, atletik, dan bola besar. Tentunya mungkin dari benak kalian kalau waduh, pertama-tama kok kesehatan sih Pak? Iya, memang tentunya kita ada kaitannya dengan COVID-19 ini ya, dengan aktivitas fisik. Tentunya materi yang pertama tentang kesehatan. Oke, langsung saja ya. Di dalam PJOK kali ini kalian dihadapkan pada bab 9, di mana buku ya, buku yang kalian terima ya, itu nanti di bab 9 itu ada yang namanya peran dan fungsi aktivitas fisik terhadap pola makan, berat badan, pencegahan penyakit, dan konsep diri. Di sini Pak Dian menerapkan untuk masuk ke dalam pembelajaran aktivitas fisik dulu ya. Pembelajaran aktivitas fisik. Yang pegang buku, yang sudah pegang buku, buka di halaman 251. Oke. Langsung kita masuk ya di bab 9, peran dan fungsi aktivitas fisik. Peran dan fungsi aktivitas fisik terhadap pola makan, berat badan, pencegahan penyakit, dan konsep diri. Konsepnya seperti ini: menyajikan informasi berkaitan peran aktivitas fisik dan makanan bergizi dalam mengontrol berat badan, pencegahan penyakit, konsep diri, kinerja, dan fisik ya. Tujuan pembelajarannya: setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memahami informasi berkaitan dengan peran aktivitas fisik. Nah, ini perlu digarisbawahi, peran berkaitan dengan peran aktivitas fisik dan makanan bergizi dalam mengontrol berat badan, pencegahan penyakit, konsep diri, kinerja, dan pengurangan biaya. Oke. Jadi materi ini nanti kita masuk ke aktivitas dulu ya.
aktivitas fisik dulu. Oke. Peta konsepnya seperti ini. Peta konsep penyajian informasi. Nah, kita masuk dulu di aktivitas fisik ini. Ya. Sebelumnya nanti Pak Dian akan memberikan informasi ya tentang apa itu aktivitas fisik. Oke. Bab selanjutnya materi selanjutnya tentang pencegahan penyakit, konsep diri, pengurangan biaya. Kita masuk dulu ke aktivitas fisik. Oke, pengantar. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Ya. Aktivitas fisik yang tidak ada kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor resiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global. Ini menurut WHO di tahun 2010. Dengan kata lain, bahwa aktivitas fisik berkaitan dengan gerakan yang dilakukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan seseorang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan dari melakukan aktivitas fisik adalah untuk mendapatkan fitrah manusia secara seutuhnya dalam melakukan kehidupan. Nah, ingat, tujuan dari melakukan aktivitas fisik adalah untuk mendapatkan fitrah manusia secara seutuhnya dalam melakukan kehidupan. Aktivitas fisik yang dilakukan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap tubuh manusia. Apalagi aktivitas itu dilaksanakan secara teratur dan terencana. Nah, ini ingat, teratur dan terencana. Ya, teratur dan terencana. Mungkin sulit ya teratur itu, kata-kata teratur itu. Tetapi kalaupun sudah menjadi niat, nah itu pasti akan terwujud dan akan menghasilkan hal-hal yang baik. Aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan, yaitu satu, nah ini penting, memperbaiki dan meningkatkan mood. Mood itu adalah mungkin kalaupun kamu masuk di kelas ataupun bertemu siapa dengan tatapan yang fresh gitu kan, bisa, oh ini moodnya baru baik ini. Nah, beda kalau dengan sudah ketemu orang dengan sudah murung. Nah itu ya itu. Nah, kita lanjut aja. Aktivitas fisik dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia dan lebih santai dibandingkan kondisi sebelumnya. Nah, dengan aktivitas fisik yang teratur dan terencana itu bisa memperbaiki mood kalian. Oke. Yang kedua, mencegah penyakit kronis. Di sisi lainnya, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu seseorang dalam mengendalikan tekanan darah tinggi. Jadi kalaupun itu ya, tahu kan kalaupun orang tekanan darah tinggi itu ya sering marah dengan istilahnya kalaupun emosian, nah seperti itu. Aktivitas menyebabkan low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat. Nah, ini bisa diredam kalaupun dengan aktivitas fisik yang terukur, teratur dan terencana, itu bisa dikendalikan tekanan darah tinggi yang menyebabkan orang sering marah-marah. Nah itu jadi juga memperbaiki mood. Nah, kalaupun orang dengan mood yang baik, dengan senang, tentunya orang itu punya kestabilan emosi yang baik pula. Lanjut, ketiga, mengelola berat badan. Bila fisik selalu aktif dan bergerak. Nah, bila fisik selalu aktif dan bergerak, kalori akan terbakar. Nah, ini otomatis ya. Contohnya Pak Dion mengajarkan ini. Nah, ini ya tentunya membutuhkan kalori, ya terbakar kalorinya. Ya. Makin rajin bergerak atau berolahraga, makin banyak kalori yang terbakar dan mudah untuk menjaga berat badan dalam kondisi normal. Nah, jadi penting. Jadi kalaupun kalian selama ini di rumah hanya rebahan, ya, rebahan. Nah, itu kan hanya makan, tidur, rebahan, aktivitas hanya kecil, tidak mau aktivitas yang berat. Nah, itu kan tentunya akan menambah berat badan. Nah, itu perlu dikelola. Nah, ketiga ini mengelola berat badan ini perlu sekali.
agar berat badannya normal. Nah, lanjut yang keempat, meningkatkan tingkat energi. Aktivitas fisik yang teratur bisa membuat bernafas lebih mudah. Nah, ini kalaupun aktivitas fisiknya baik, tentunya pernafasan juga baik. Bernapas menjadi ringan, lancar dan segar. Aktivitas fisik memberikan oksigen dan nutrisi ke semua sel dan jaringan tubuh. Bahkan aktivitas fisik secara teratur membantu seluruh sistem kardiovaskuler sehingga peredaran darah melalui jantung dan pembuluh darah bekerja lebih efisien. Ya, aktivitas fisik yang teratur bisa membuat bernapas lebih mudah, ringan. Jadi aktivitas fisik memberikan oksigen ke seluruh tubuh, jaringan tubuh. Aktivitas fisik secara teratur membantu ke kardiovaskuler hingga peredaran darah ke jantung dari sistem pembuluh darah ya bekerja lebih efisien, lebih baik. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Tentu saja tidur sangat penting bagi pemulihan kondisi fisik. Setelah sepanjang hari bergerak kesana kemari, tidur nyenyak dan dapat meningkatkan konsentrasi, produktivitas, dan suasana hati. Tentu saja kalaupun aktivitas fisik terukur, teratur dan terencana, tentunya pola istirahat pun juga baik. Nah, jadi kalaupun sudah capek, badan butuh recovery, butuh istirahat, tentunya jam-jam yang dimana saatnya kalian tidur, nah itu akan otomatis teratur. Nah, ini memperbaiki sistem tubuh. Dimana kalaupun orang tidur, seluruh badan ini istirahat, otomatis sel-sel baru akan muncul dalam tubuh kita. Oke, lanjut saja. Nah, ini foto-foto di mana aktivitas fisik. Ya, ada teman-teman kalian, ini saya mungkin baru dengan anak-anak kecil berenang. Ini aktivitas contoh dari aktivitas fisik. Nah, ini membakar kalori, bersepeda, berlari, banyak sekali contohnya. Oke, yang pertama ketahanan, endurance. Nah, aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan dapat membantu jantung, paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit ya, 4-7 hari per minggu ya, itu ketahanan aktivitas fisik dilakukan 30 menit saja cukup. 30 menit aktivitas fisik dilakukan dengan terukur, teratur, dan terencana, itu akan baik. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti berjalan kaki. Misalnya turunlah dari bus lebih awal menuju tempat kerja, kira-kira menghabiskan 20 menit berjalan kaki. Dan saat pulang berhenti di halte dan menghabiskan 10 menit berjalan kaki menuju rumah. Nah, lari ringan, renang, senam, bermain tenis. Ini contoh-contoh endurance, ketahanan. Oke, lanjut. Nah, kalian tentunya pernah melakukan aktivitas ini, beberapa teman kalian. Ini saya sengaja ambilkan dari foto-foto tahun yang lalu kegiatan di kampus kita. Nah, ini kampus Santo Bernardus, di mana ada teman kalian sedang melakukan aktivitas fisik. Nah, ini kelenturan, nah ini baru kelincahan. Ini juga istilahnya memberikan contoh. Nah, seperti itu Pak Dion memberikan contoh bagaimana aktivitas fisik yang baik. Nah, ini kembali lagi ke kalian ya. Jadi bukan Pak Dion harus gini, enggak. Nah, ini membantu kalian. Ini contohnya seperti ini. Nah, kelenturan atau dalam istilah kerennya flexibility. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas, lentur, dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit. Ini 30 menit juga, 4-7 hari per minggu. Cukup 30 menit per hari. Ya. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih.
Peregangan mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan atau sentakan. Lakukan secara teratur untuk 10-30 detik. Bisa mulai dari tangan dan dari kaki. Senam, tai chi, yoga, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai. Oke? Nah, ini contoh kegiatan. Pak Yuli sedang memberikan contoh bagaimana cara menarik sebuah tambang dengan salah satu siswa Santo Bernardus. Ya, kekuatan, strength harus kuat. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang diterima. Tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis kaitannya dengan tulang ya, pengkeroposan tulang. Untuk mendapatkan kekuatan, aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit. Ya, 30 menit lagi dalam aktivitas tiap minggunya atau per hari, 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih adalah push up ya, tangan, bahu, kaki, naik turun tangga, angkat berat, mengikuti kelas senam terstruktur dan teratur atau fitness. Nah, ini salah satu kegiatan juga di kampus Bernardus. Salah satunya adalah barongsai, di mana ini perlu strength, kekuatan juga dalam. Nah, ini ada contoh teman kalian yang sedang beraktivitas fisik mengangkat temannya yang di depannya. Nah, ini perlu power ini ya, itu. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini walaupun pembelajaran secara jarak jauh. Ingat, jangan ambil resiko, tetap memakai masker. Oke, apalagi kalaupun lebih baik lagi memakai face shield. Ya. Sekian dari saya. Salam olahraga, tetap jaga kesehatan. Oke. Sekian dari Pak Dio.